Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alien Yusha Shoka ni Makiko Marita Kedowa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Kaito mendapatkan izin dari Lilia untuk memelihara Belfred, dan nampaknya Lilia juga yang akan menanggung semua biaya pemeliharaannya. Karena memang nih, Lilia sendiri sudah banyak dibantu sama Kaito. Oleh karena itulah, dia akan membantu Kaito juga dalam memelihara Belfred. Dalam part kali ini, panel cerita pun berfokus kepada karakter Kaito lagi. Setelah beberapa hari sejak kejadian tadi, Kaito pun sedang berjalan-jalan di kota untuk menemukan restoran yang cukup mewah nih dalam Symphonia. Sebagaimana yang kita tahu, kalau Kaito sudah banyak dibantu juga sama ISIS, termasuk dalam pembasmian beruang hitam di Rick Forcia. Maka dari itu, Kaito ingin sekali berterima kasih kepada sang raja kematian dengan mengundangnya makan bersama nih. Tapi babang Kaito yang satu ini masih bingung untuk memilih restoran mana yang pas. Kalaupun nih dia melihat beberapa menu yang terpampang di papan restoran juga, dia itu tidak terlalu bisa membacanya karena tahu dia juga bukanlah orang dari isekai ini. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia pun meminta bantuan kepada Kuro nih untuk menentukan restorannya. Maka dari itu, dia pun langsung menghubungi Kuro dengan menggunakan kalung kristal hitam yang pernah diberikan Kuro kepada dirinya. Nah, gregetnya saat itu, Kuro pun langsung muncul untuk merespon panggilan dari Kaito nih. Ya, di sini Kaito juga nggak menyangka sih, kenapa Kuro itu selalu siap dan muncul gitu aja saat dia membutuhkannya. Namun nampaknya, saat ini Kuro juga agak sibuk rapat dengan beberapa bawahannya. Jadi dia meminta Kaito untuk menunggu sebentar untuk membicarakan restoran yang ada di Symphonia ini. Nampaknya Kuro juga sedang disibukkan dengan beberapa urusan mengenai bisnisnya nih. Ya, sebagaimana yang kita tahu, Raja Dunia Bawah yang satu ini memiliki beberapa bisnis yang sangat mewah juga di penjuru isekai. Jujur saja ketika Kaito melihat Kuro yang sedang dalam mode seriusnya ini, Kaito bisa merasakan kewibawaannya sebagai penguasa. Setelah beberapa saat, dia pun mengobrol bersama bawahannya. Kuro pun langsung berbalik kepada Kaito dan berkata kalau dia punya beberapa rekomendasi untuk Kaito nih, jika memang Kaito itu ingin ke restoran yang mewah. Di sini, Kuro mengeluarkan sebuah buku setebal 300 halaman yang berisi full dengan berbagai macam restoran di Symphonia, teman-teman. Di setiap gambar restoran buku itu juga, Kuro mencantumkan bintang 1-10 sebagai penilaian pribadinya terhadap restoran itu. Namun, Kaito nggak mungkin kan untuk membaca full buku itu dari sekarang gitu. Dan berhubung penulisnya juga udah ada di hadapan Kaito, maka Kaito tuh langsung tanya aja restoran mana yang paling direkomendasikan sama Kuro. Mengingat dia itu ingin mengajak ISIS untuk makan bersama. Mendengarkan hal itu, Kuro pun sedikit tersentak nih. Lalu ia berkata, kalau Kaito nggak lupakan si ISIS itu punya sihir kematian, maka dari itu dia nggak mungkin bisa makan di restoran biasa. Jika hal itu sampai terjadi, maka kemungkinan besar semua pegawai restorannya juga akan pingsan ketika ISIS baru saja memasuki restoran itu. Di sini Kaito pun kembali teringat dengan kemampuan spesial dari sang raja kematian itu. Dia juga bingung nih bagaimana caranya untuk tetap mengajak ISIS makan bersama tanpa mengunjungi restoran. Mendengarkan hal itu, Kuro pun memberikan saran nih kalau Kaito nggak harus berpaku sama restoran saja jika ingin mengajak ISIS makan bersama. Kaito hanya perlu membuatkan bento saja lalu mengajak ISIS untuk makan di suatu tempat. Ya, itulah piknik gitu. Mendengarkan hal itu, Kaito pun menyetujuinya nih. Dia juga merasa dengan begitu dia bisa tetap makan bersama dengan ISIS tanpa repot harus mencari restoran lagi yang pas untuk dirinya. Lalu dia juga mendeskripsikan suatu tempat yang ingin dikunjungi bersama dengan ISIS nih. Mendengarkan hal itu, Kuro pun berkata kalau ada satu tempat yang sangat mirip dengan deskripsi Kaito di Symphonia ini. Dan nantinya Kuro juga akan menggambarkan sebuah peta kepada Kaito nih, agar dia itu bisa mencapai tempat itu sama ISIS. Nah, untuk sekarang ini nampaknya Kuro akan membantu Kaito untuk berbelanja bahan makanan pikniknya. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelahnya. Saat itu Kaito sudah mengundang ISIS untuk datang ke gerbang selatan dari kerajaan Symphonia. Dan karena Kaito juga sudah memberitahu para penjaga kalau ISIS akan datang ke sini, maka para penjaga juga sudah mengosongkan gerbang selatan tadi. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya ISIS pun datang menemui Kaito.
Di sini, dia pun sangat senang karena Kaito mau bertemu dengannya. Tapi nampaknya Kaito itu belum ngomong kalau dia akan mengajak Isis itu piknik. Maka dari itu, Isis pun tanya nih, kenapa Kaito itu mengundangnya ke sini. Mendengarkan hal itu, Kaito pun berkata kalau selama ini dia telah diselamatkan sama Isis juga. Maka dari itu, dia pun ingin mengajak Isis untuk piknik bersama sebagai balas budinya. Tentu, Isis pun kembali senang ketika mendengarnya. Dia pun bersedia untuk berpiknik bersama dengan Kaito. Karena memang sekarang ini juga, dia sudah mengosongkan jadwalnya untuk bertemu Kaito. Setelah itu, mereka pun langsung berjalan ke arah bukit yang sudah ditunjukkan sama Kuro nih. Ya, tempat yang disarankan Kuro kepada Kaito adalah sebuah bukit indah di sebelah selatan Symphonia. Dikatakan bukit itu memiliki pemandangan yang pas untuk melakukan sebuah piknik. Dan berkat sihir kematian dari Isis juga nih, tidak ada monster yang menyerang mereka saat melakukan piknik. Yang ada di sekitar mereka hanyalah monster slime yang tidak berbahaya, teman-teman. Bahkan Isis juga berkata nih, kalau slime biasanya dijadikan hewan peliharaan oleh manusia. Mendengarkan kata hewan peliharaan, Kaito pun berkata nih, kalau sekarang ini dia baru saja mendapatkan hewan peliharaan. Dan peliharaannya itu adalah seekor behemoth. Isis pun cukup terkejut nih ketika mendengarnya. Dia juga berkata bukankah hal itu akan membuat rumah Lilia jadi rusak. Di sini, Kaito pun berkata juga nih, kalau behemoth peliharaannya itu masih bayi, makanya dia tidak memiliki tubuh yang begitu besar. Tapi Kaito juga tanya nih sama Isis untuk memastikan aja, apakah benar behemoth itu akan tumbuh lebih dari 100 meter nantinya. Mendengarkan pertanyaan itu, Isis pun mengiyakannya. Tapi pertumbuhan dari behemoth sendiri sangatlah lamban. Mungkin butuh waktu 1000 tahun bagi seekor behemoth untuk tumbuh sebesar tadi. Kaito pun cukup lega nih mendengarnya. Nah, sambil memakan bento yang sudah disiapkan, mereka juga sempat mengobrol tentang pandas smalking. Kaito pun tanya mengenai pandas smalking kepada Isis. Karena memang setiap kali dia tanya sama beberapa orang yang berbeda, pendapat mereka soal pandas smalking itu juga selalu berubah-ubah. Maka dari itu, dia pun coba tanya ke Isis untuk memastikan seperti apakah pandas smalking itu. Di sini Isis pun mendeskripsikannya sebagai orang yang cerdas namun juga dingin. Dia memiliki sihir penghalang identitas yang sangat hebat. Bahkan terkadang Isis saja tidak bisa mengetahui posisinya kecuali pandas smalking sendiri atau Shaltir sendirilah yang mengarahkan aura permusuhan kepada dirinya. Tentu Kaito pun cukup terkejut dengan deskripsi yang diberikan sama Isis. Tapi di sini dia juga tahu nih, kalau pandas smalking bukanlah orang yang patut selalu diwaspadai jika memang Kaito itu tidak mencari gara-gara dengannya. Setelah makan dan berbincang, di sini Kaito pun mengajak Isis untuk bermain gelembung sabun nih. Karena memang dia juga membeli alat ini dari tokonya Alice beberapa hari yang lalu. Maka dari itu akan sangat seru bagi mereka jika memainkannya bersama. Benar saja nih, Isis sangat senang bisa piknik dan bermain bersama dengan Kaito untuk hari ini. Senyum pun terus tergambar di wajahnya yang biasanya selalu murung. Dia sangat berterima kasih kepada Kaito untuk hari ini. Bahkan Isis itu memeluk Kaito untuk mengungkapkan rasa senangnya. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah pertemuan Kaito dengan Isis. Untuk sekarang ini, Belfred yang sudah diterima sebagai bagian keluarga Duke Lilia mulai disayangi nih sama semua pelayan dari Lilia. Maka dari itu Kaito juga nggak ragu buat meninggalkannya dan diurus sama pelayan dari Lilia. Dan sekarang ini posisinya Kaito juga sedang menuju tokonya Alice nih di kota. Karena memang belakangan ini dia juga belum mengunjungi Alice. Memang beberapa minggu yang lalu mereka juga sudah menang besar dalam Monster Race. Dan tentu Alice juga mendapatkan uang yang cukup banyak yang mungkin bisa membiayai hidupnya selama itu. Tapi yang sedang kita bicarakan adalah Alice gitu, sang penjudi handal yang gak pernah tobat. Jadi Kaito itu khawatir dengan Alice bila dia itu tidak mengunjunginya dari sekarang. Namun di tengah perjalanannya, Kaito itu disambut sama 3 orang aneh nih. 2 di antara mereka adalah perempuan yang mengaku dirinya sebagai utusan Megiddo, sang War King. Dan satu lagi adalah pria berambut biru dengan membawa katana. Tapi pria itu hanya diam saja di atas sebuah rumah. Kedua gadis tadi bernama Teta dan Ita. Di sini mereka pun ditugaskan untuk membawa Kaito ke tempatnya Megiddo sekarang juga. Tentu Kaito pun menolaknya karena memang dia juga pernah mendengar dari Kuro kalau di antara 6 raja dunia iblis hanya Megiddo lah yang sulit diajak bicara. Tentu
jawaban dari Kaito pun tidak membuat Teta dan Ita punya pilihan lain selain membawa Kaito dengan paksa. Mereka pun mulai menyerang Kaito dengan kampak dan perisainya. Mereka tidak peduli nih, apakah Kaito bisa menghindarinya atau tidak. Selama Kaito itu nggak mati, maka mereka bisa menyeret Kaito ke hadapan Megiddo. Melihat hal itu, Kaito pun refleks untuk menghindarinya nih. Tapi tetap saja, nampaknya Kaito bisa saja mati walaupun sudah terhindar. Saat sudah pasrah seperti itu, tiba-tiba aja nih, Zeke pun datang entah dari mana dan menangkis semua serangan Ita dan Tita yang mereka lancarkan kepada Kaito. Melihat hal itu, baik Ita dan Tita pun kaget karena memang Zeke tidak hanya menangkis serangan mereka, tapi dia juga berhasil menjebol penghalang yang mereka buat. Nah, ternyata di sekitar area pertarungan itu sudah dipasang penghalang sihir, teman-teman. Jadi, tidak ada warga Symphonia yang bisa menyadari kejadian itu walaupun pertarungan tadi terjadi di siang hari. Dan tentunya pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan cukup sengit nih di antara mereka. Saat itu, Zeke dan Tita pun beradu serangan masing-masing. Tapi karena Zeke itu masih belum pulih 100% teman-teman, akibat luka di tenggorokannya itu, kedua pedang dari Zeke pun harus hancur karena serangan kampak besar dari Ita. Dan dia juga terpandang cukup jauh dari sana. Kaito pun langsung mendekati Zeke nih untuk memastikan keadaannya. Dan di sini Kaito juga cukup kesal karena Zeke itu terluka parah karena serangan tadi. Namun di sini Kaito masih tidak bisa melakukan apa-apa karena ya dia itu tidak mungkin bisa mengalahkan Tita dan Ita gitu. Tapi di saat itu Anima pun datang untuk menolong Kaito. Tentu Kaito pun terkejut karena memang bukankah Anima memang sengaja Kaito tinggalkan di Rick Forcia nih untuk membantu pemulihan pertahanan mereka. Namun kenapa dia itu bisa sampai di Symphonia gitu? Mendengarkan hal itu, Anima pun berkata nih, kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya di Rick Forcia, maka dari itu dia berlari secepat mungkin dari Rick Forcia sampai ke tempat ini untuk kembali ke sisinya Kaito. Ya, itulah kesetiaan dari Anima, teman-teman. Di sini Anima lah yang menggantikan posisi Zeke untuk melindungi Kaito sementara. Namun karena posisinya adalah 2 lawan 1 dan Anima juga tidak dalam kondisi primanya, dia pun cukup kewalahan nih melawan kedua gadis tadi. Di saat keadaan semakin memburuk, tiba-tiba aja Zeke pun langsung bangkit kembali. Dan tubuh dari Zeke itu memancarkan energi sihir api yang sangat dahsyat. Ternyata nih, Zeke itu telah memakan buah dari pohon dunia yang Kaito berikan. Karena kalau dia tidak memakannya, maka mereka sudah pasti dihabisi saat ini juga. Jadi, dia tidak perlu mementingkan egonya lagi. Karena yang terpenting sekarang ini adalah mereka bisa mengatasi Ita dan Tita. Nah, di sini tidak hanya suara dan rambut panjang dari Zeke saja yang kembali, teman-teman. Tapi juga kemampuan sihir dan fisik Zeke itu sudah 100% pulih. Memang kemampuan dari buah pohon dunia itu tidak bisa dianggap remeh ya. Jadi pertarungan saat itu pun dilanjutkan kembali menjadi 2 versus 2. Saat itu Anima pun melawan Tita dengan perisainya. Awalnya Anima juga cukup kesulitan melawan gadis itu. Karena memang kemampuan dari perisai Tita adalah memantulkan setiap serangan. Tapi di sini Anima tidak memperdulikannya. Dia terus memukuli perisai dari Tita tanpa jeda sedikit pun. Walaupun kesakitan, dia tetap memukulinya. Hingga pada akhirnya perisai itu pun hancur, teman-teman. Tita terkena pukulan habis-habisan dari Anima. Untung aja Bambang Kaito itu menghentikan Anima. Kalau enggak, Tita itu bisa saja tewas dipukulin terus sama Anima. Sementara itu di saat yang sama, Zeke pun menghadapi Ita dengan kampak besarnya. Di sini kemampuan Zeke sudah kembali sedia kala. Dan tentunya melawan Ita bukanlah hal yang sulit bagi wakil kapten Ksatria Symphonia ini. Bermodalkan pengalaman yang luar biasa dari peperangan masa lalu, Zeke berhasil menghindari setiap serangan yang dilancarkan sama Ita melalui kampaknya. Dan saat ada celah, Zeke pun langsung memukul perut dari Ita dengan sangat keras nih hingga membuatnya pingsan. Sekarang posisinya musuh mereka itu tinggal satu. Dia adalah laki-laki berambut biru dengan katana di pinggangnya. Di sini sang laki-laki itu pun mengaku kalau dirinya adalah Sigma, iblis tingkat Baron. Tentu keadaan ini membuat Kaito, Zeke, dan Anima cukup terpojok. Pasalnya Anima dan Zeke baru saja melakukan pertarungan yang hebat tadi. Dan tentunya tenaga mereka juga udah cukup terkuras. Malah sekarang ini muncul musuh baru yang lebih kuat daripada Tita dan Ita. Hal itu tidak menguntungkan bagi mereka bertiga. Namun, di saat itu ada sebuah suara yang muncul dari atas rumah warga nih. Suara itu berkata kalau dia sudah datang.
penyihir yang diutus oleh langit, bumi, alam dewa, dan bahkan alam iblis. Aku adalah penyihir dengan kecantikan yang absolut. Aku adalah Alice. Ya, saat itu Alice pun datang membantu mereka bertiga. Tapi yang mengejutkan, Alice itu mengatakan hal tadi dengan kostum kucing konyolnya. Dan tentu hal itu membuat Sigma merasa diremehkan nih. Dia juga bertambah marah ketika Alice itu mengatakan kalau hanya iblis rendahan seperti Sigma sajalah yang menyebutkan pangkatnya sebagai iblis tingkat baron. Karena memang jika iblis tingkat atas itu, maka mereka itu nggak mungkin menyebutkan peringkatnya secara terang-terangan untuk sombong gitu. Di sini, Sigma yang sudah sangat marah pun langsung menebas Alice menggunakan katananya. Tapi gregetnya, si Alice pun bisa sempat keluar dari kostum kucingnya dan hanya membiarkan kostum kucingnya saja yang tertebas. Di sini, dia pun berkomentar kalau Sigma itu sangat lambat untuk seorang iblis berpangkat baron. Jadi Alice pun akan menunjukkan nih bagaimana kecepatan yang sesungguhnya kepada Sigma. Setelah itu, Alice pun membuat pergerakan yang tidak bisa dikejar oleh mata siapapun. Lalu, dia pun langsung berada di belakang Sigma tanpa melakukan apa-apa. Tentu, Sigma pun bingung dengan hal itu. Tapi tak lama kemudian, Alice pun berkata nih kalau dia akan memberitahu Sigma mengenai nama alias dirinya yang cukup terkenal di beberapa kerajaan dunia ini. Ya, nama alias dari Alice sendiri adalah Shadow Age, teman-teman. Setelah itu, beberapa duri tajam pun langsung menusuk hampir semua anggota badan dari Sigma. Seketika langsung menumbangkannya. Tapi di sini Alice berkata kalau dia tidak membunuhnya nih. Dia mengaku kalau serangannya tadi itu dilancarkan dengan menghindari organ vital dari Sigma. Tentu Kaito yang melihat hal itu pun sangat terkejut nih. Dia pun mulai memuji Alice sebagai petarung yang sangat hebat. Tapi pandangan berbeda ditujukan sama Anima dan Zeke. Di sini mereka pun tidak menyangka kalau ada manusia yang mengalahkan iblis tingkat baron seperti mengalahkan anak kecil saja. Lagi pula nih, sihir apa yang tadi dia gunakan untuk melawan Sigma? Dan sebenarnya siapa gadis yang bernama Alice ini? Pertanyaan-pertanyaan tadilah yang terus bergema di pikiran Anima dan Zeke. Mereka sangat kagum juga sekaligus ngeri terhadap sosok Alice sendiri. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, begitu pembahasan singkat untuk Yusha Shokon kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.